wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Nurhayati, Kepala SDIP Harapan Bunda II Purwokerto. Izinkan saya untuk memaparkan makalah buatan saya dengan judul Desain Program Pembinaan Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu. Pendahuluan. Latar belakang penulisan makalah ini adalah yang pertama, kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusianya, dan bidang pendidikanlah yang mampu mencetak SDM-SDM berkualitas pembangun peradaban. Yang kedua, Sekolah Islam Terpadu memiliki visi dan misi mulia yang harus didukung dengan kualitas guru dan tenaga pendidik yang unggul. Yang ketiga, program pembinaan SDM harus dirancang secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil judul makalah berikut ini dengan judul Desain Program Pembinaan Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan program pembinaan SDM untuk Sekolah Islam Terpadu? Yang kedua, apa saja program pembinaan SDM untuk Sekolah Islam Terpadu? Dan yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan SDM. Tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, mendeskripsikan rancangan program pembinaan SDM Sekolah Islam Terpadu. Yang kedua, mendeskripsikan hasil yang diharapkan dari program pembinaan SDM Sekolah Islam Terpadu. Dan yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan program pembinaan SDM Sekolah Islam Terpadu. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang program pembinaan SDM di bidang pendidikan, khususnya Sekolah Islam Terpadu. Dan untuk manfaat praktisnya bagi yayasan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan tentang kebijakan yayasan, khususnya dalam pembinaan SDM. Bagi kepala sekolah, hasil penulisan ini diharapkan memberikan masukan, khususnya penentuan program pembinaan yang efektif untuk guru dan karyawan. Kajian teori dan metodologi. Yang pertama, metode penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang secara sistematif, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu sehingga dapat menggambarkan realita yang terjadi. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang diambil adalah dari studi lapangan berupa teks, foto, cerita, gambar, atau artifaks. Dan yang kedua adalah studi kepustakaan. Penulis mengambil dari beberapa sumber, baik itu jurnal maupun literatur yang lainnya. Yang ketiga, jenis data. Ada data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk kerangka berpikir, penulis pertama menyampaikan bahwa kualitas SDM di bidang pendidikan harus selalu di-upgrade. Dan ini butuh sebuah desain program pembinaan SDM, khususnya di Sekolah Islam Terpadu, yang harapannya adalah hasil yang ingin dicapai dan dari program pembinaan SDM SIP. Kemudian hasil ini akan menentukan kualitas SDM Sekolah Islam Terpadu yang unggul. Pada bab pembahasan, penulis menyampaikan yang pertama tentang desain program pembinaan SDM. Desain program pembinaan SDM yang pertama adalah terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah analisa kebutuhan, yang kedua penyusunan program pembinaan, yang ketiga pelaksanaan program pembinaan, yang keempat evaluasi program, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Bagian yang B tentang program pembinaan SDM. Program pembinaan SDM Sekolah Islam Terpadu sudah penulis susun dalam bentuk tabel yang terdiri dari pembinaan dalam bentuk spiritual, yang kedua pembinaan dalam bentuk profesionalitas, yang ketiga pembinaan dalam bidang pedagogik, dan yang keempat pembinaan dalam bidang jasmani. Kendala yang dihadapi juga penulis paparkan pada bab ini. Yang pertama adalah program pembinaan yang telah disusun biasanya tidak terlaksana secara berkesinambungan karena ada banyak kendala.
khususnya adalah kendala waktu dan adanya kelelahan fisik oleh guru dan karyawan yang dialami oleh guru dan karyawan. Kemudian yang kedua, keterbatasan dana untuk mendatangkan atau mengikuti workshop dan sebagainya. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi dari guru atau karyawan tersebut. Analisa data dari penulisan makalah berikut ini adalah penulis menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki. Yang pertama, sebagian besar SDM di sekolah Islam terpadu masih relatif muda, fresh graduate, sehingga memiliki semangat untuk maju dan semangat untuk belajar. Yang kedua, pendanaan yang kuat di sebagian besar lembaga SIT untuk mengadakan program pembiayaan berbayar. Kemudian kelemahannya adalah untuk program pembinaan SDM yang pertama adanya inkonsistensi, artinya bahwa tidak dilaksanakan secara bersinambungan, secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian tidak mau maju, artinya guru dan karyawan memang menolak untuk mengikuti upgrade diri karena merasa sudah cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Kemudian yang ketiga, ilmu ataupun skill yang sudah didapatkan dari program pembinaan itu tidak diaplikasikan dalam proses pembelajaran ataupun untuk menunjang profesinya. Dan yang keempat, kelemahannya di program ini adalah keterbatasan pembiayaan dan ini dialami oleh sebagian besar SIT. Kemudian peluang yang pertama, SIT mendapatkan kepercayaan masyarakat dan ini menyebabkan kita sebagai anggota dari sekolah Islam terpadu harus memiliki kelebihan dan keunggulan. Yang kedua, adanya motivasi yang besar dari para guru untuk bisa mengikuti atau mengupgrade diri, menambah skill dan sebagainya. Sedangkan tantangannya adalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin maju yang menyebabkan program pembinaan guru dan SDM harus senantiasa dinamis dan terus berkelanjutan. Pada bagian penutup, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sumber daya manusia di bidang pendidikan yaitu guru dan karyawan harus terus ada pembinaan dan pengembangan demi tercapainya kualitas diri yang unggul. Dampaknya bagi lembaga adalah tercapainya visi dan misi lembaga, sedangkan bagi peserta didik, terbentuknya output pendidikan yang berkualitas secara akhlak, keilmuan, dan pengetahuan. Saran dari penulis, adanya konsistensi setiap lembaga SIT untuk senantiasa mengupgrade lembaganya dan pembinaan SDM-nya. Hal ini penting karena nama baik SIT sudah dipercaya oleh masyarakat dan harus ditunjukkan dengan bukti nyata berkualitasnya SDM SIT dan output pendidikan SIT. Sebagai penutup, penulis menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.